5, 6, 7, oh, bikin asik hidup. Kenapa gini? Ya. Ini kenapa nih? Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Kok bisa gini? Prosesnya gimana? Jadi sih nggak paham, dikira aku pembalap. Buat Tapi lab kopiro berhasil. dibalik itu. Iki aku kan pas dandan AC gitu. Kecam- Ngongkek Kecam- ucul lah. Ora ucul gitu. Enggak tuh, mantel ning ngasih. Malah digasaki kancaku. Itu sih goyang duyung. Waduh. Loro aja. Gitu loh. Cacat. Hah? Cacat aku gimana? Sing ini dulu salah. Posisinya. Kok ya kepikiran cacar gitu. Loading, aduh, loading warung nih ngangkat ember kepleset. Coba ya, coba ya. Bau saus ini. Darah apa saus ya? Oh nyanda. Loh, ada apa ini? Mau kontrol bu. Oh. Kontrol. Yang ini kenapa? Yang ini kenapa? Ini Nggak yang tahu nih kalau ini yang kemarin yang apa? Pas teknisi itu bu mau betulin itu kuncinya lepas malah jadi terkilir itu. Oh gitu. Kalau yang ini? wah ini komplikasi Dok antara cacat, udeng sama patah hati. Susu pedes ini. Itu mau saus sambal gitu. Malah bocor. Oh, itu sengaja ya biar main ke sini ya, biar main ke klinik saya. Konangan. Gue meneng bayi aja nih. Saya tuh sakit Dok, tapi kalau begitu lihat dokter senyum tuh malah Oh. Soalnya beda ya. 1 minggu aktivitas, 1 hari nggak bisa ketemu dokter itu, wah. Jadi rasanya kayak apa ya terus itu. Oh gitu. Dokter, boleh kenalan nggak nih? Sesama pasien sama dokter tuh harus Iya. lebih dekat gitu ya. Biasanya ujung-ujungnya koyok mantan. Ya, kamu tahu. Iya, pasti. Nah itu nih senyumnya mirip mantan saya yang namanya Isabella. Kamu amnesia belum? Dokter namanya siapa boleh kenal nggak ini? Nama saya Isabella Rere. Isabella Rere. Kan, jangan-jangan kan ini kok. Tapi maaf saya kayaknya nggak pernah punya mantan kayak gini. Beda. Jabang bayi. Bisa dong. Jabang bayi. Kita ini gantian yang nanya-nanya dulu ya. Iya. Kita kesini ingin ketemu dokter sakit. Iya. Kita mendatangi ya biasanya kedatangan ya. Kita mendatangi. Pertama saya kok abang ini Mau saus. kurang mesti dikira ngamuk. Nanti gini dhuwur. Kita mendatangi guys ya. Mendatangi. Seorang dokter namanya Riri. Coba kita harus ulik sedikit demi sedikit ini. Habis ini bayar berarti ya. Oncek. Gatel dodol kabeh. Kamu dulu Rere. ya, Riri. Isabella Riri. Sabila Rere. Kamu teringat sama mantanmu. Ya. Isabila Rere. Untuk Rere, aktivitas Rere keseharian Oh, Saat ini ya. sekarang ya, sekarang sih sebagai perawat Sebagai di perawat. salah satu rumah sakit di Semarang. Mm-mm. Kalau
perawatnya kayak gini yang sakit mending kita ya. Ngono ya. Mau pulang. Ndak apa? Rodok urian sithik. Itu kamu gitu ya. Ini kemampuan mantap aku. Sudah ada rencana sepertinya ini. Coba Mbak Riri berprofesi. Coba Riri. Oh iya, panggil Rere aja. Soalnya sepantaran kan. Iya. Sepantar. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi di Rere. Iya. Riri. Sudah lama berprofesi sebagai perawat. Kurang lebih udah 7 tahun sih. 7 tahun. 7 tahun. Memang asli dari Semarang atau? Sebenarnya saya tuh blasteran. Blasteran Lampung, Klaten. Oh, Tetangga saya. Blasteran. Iya. Blasteran Zimbabwe. cekal Tapi saya tinggalnya di Semarang. Sudah lama di Semarang berarti ya. Ya udah hampir 4 tahun. Apa untuk pendidikannya dulu di Semarang juga atau? Iya, di Semarang juga. Semarang juga. Yang sekiranya mendasari atau penting jadi perawat itu apa? Sebenarnya Senang atau gimana? Cita-cita dari kecil atau? Sebenarnya dulu tuh pengennya jadi bidan. Oh. Tapi dulu tuh waktu main Facebook, zaman-zaman Facebook itu tuh ada cowok yang ngechat saya. Terus cerita kalau jadi perawat tuh kayak gini. Namanya Catur gitu. bukan? Bukan ya? Bukan. Oh, Jangan di-expose, saya malu. terus. Terus akhirnya daftar perawat deh gitu. Oh, Jadi ikut itu. Tapi alhamdulillahnya setelah menjalani ternyata memang cukup mengasihkan ya. Iya, lebih seneng sih. Lebih seneng gitu. Bicara soal ini kan di rumah sakit nih ngeri nih Bu. Suasananya. Kondisi Apalagi sekarang. menghadapi suasana COVID ini gimana? Sebenarnya ngeri, cuman dibawa santai aja karena itu penting untuk imunitas sih. Jadi kalau panik imunnya ikut turun. Jadi yang penting tetap. posisi tetap dengan protokol yang iya betul. Jadi tetap nurut aja, tetap protokol kesehatannya tetap, tapi mindsetnya juga nggak boleh panik gitu. Jangan panik gara-gara kamu panik. Nggak boleh panik. Cecak apa-apa. Mati cecak dulu. Kalau saya memang sengaja udah dikit kesini. Walah, aslinya Rano waktu ini pengen ketemu. Siapa tahu saya juga bisa meningkatkan imun mas-masnya. Oh iya. Gak usah ngapa-ngapain. Oh. Oh, gitu. Meningkatkan imun dan menjadikan amin. Selama menjadi perawat, ada nggak pengalaman yang menarik atau menjadi yang sekarang itu sampai sekarang tidak terlupakan itu kan posisinya di rumah sakit nih kan ada tugas malam atau apa kan biasanya di rumah sakit kan jadi kalau malam-malam Oh iya, rumornya seperti itu. Yang menarik sih banyak ketemu orang pastinya karena saya suka ketemu orang banyak. Terus saya banyak. juga suka loh ketemu dokter. Sokok ini. Terus banyak belajarnya sih di situ. Jadi dari bawah dari menengah ke atas, menengah ke bawah semuanya ketemu di rumah sakit gitu. Kalau kejadian yang mungkin susah kejadian yang mungkin kok mulutku udah diperban loh padahal ngomongnya susah karena imun tadi loh ya. Iya. Kejadian yang mungkin aneh atau apa ya kan kita nggak tahu dengar kan kadang gitu ya. Tidak diduga. Ya, mungkin apa lagi duduk apa atau ada yang berubah gitu ya. Jaga malam berarti. Jaga malam atau hal horor gitu maksudnya. Nah. Sering kalau di rumah sakit. Biasanya tuh lebihnya ke apa ya?
kalau pas jaga malam terus ada yang kayak ada yang lewat gitu. Padahal nggak ada orang di kamar mandi apa seliwer hitam gitu. Padahal nggak ada orang gitu sih. Mungkin dia, Kalau nggak- jangan-jangan kamu ngintip. Kadang itu cuma terbawa perasaannya atau apa gitu deh. Oh enggak, Enggak ya? seringnya sih kalau hal gitu tuh Bayangan-bayangan hitam gitu sih. iya, kalau enggak biasanya kayak kalau habis ada yang meninggal gitu, Oh. terus kerasa Maksudnya salah satu pasien yang pada waktu itu dirawat di situ. iya, seringnya Ada. masih di situ mungkin ya, Oh, tapi iya. kitanya kan ada kerasa gitu. Karena tugasnya di situ jadi tahu ada hal yang beda dari biasanya. Iya, betul. Suasana dan nuansanya pasti Firasat. dirasa itu Iya. ada lah ya. Iya. Sign gitu. Berkaitan dengan apa? Bayangan-bayangan itu kan berkaitan dengan bayangan-bayangan itu kira-kira pernah nggak ada pada waktu masih aktivitas kerja muncul bayangan mantan gitu? Serius? Mego langsung puter balik itu, terang gue reteng ngobrol. Mantan yang mana nih? Mantannya berapa? Bayangannya cek sing ngerti itu tak puter balik ra gue reteng terus. Sini mesti kita. Aduh, Mantan mantan zaman SMP, mantan zaman SMA, Iya. mantan zaman kuliah, Mantannya di sebelah kanan. mantan di depan mata. Ini kelihatan kalau apa punya Oh, pengalaman pasti. referensi cowok yang banyak. ini usianya berapa kira-kira ya? Ayo tebak usianya berapa? 23. 25 ya. Alhamdulillah saya 27 menuju 28. Iya. 11-12. Ngobrol. 23 sama mau. Selain perawat, ya ini kan Hmm. profesinya sebagai seorang perawat. Mungkin Hmm. ada hobi lain, Aktivitas hobi yang Apa? di luar pekerjaan lah istilahnya ya. Oh. Hobi lain. Kalau hobi sih suka difoto. Gitu ya. Sama suka gambar-gambar pola baju gitu sih Desain ceritanya. desain baju. Iya, desain gitu. Cuma untuk gambar-gambar pola itu kan ada sekolahnya juga. Itu enggak dilanjutin. Hanya Enggak. sekedar hobi ya. Cuma sekedar hobi aja. Pernah punya pengalaman asyik nggak? Apa punya prestasi mungkin ikut lomba atau apa enggak ya untuk syukurnya sama Oh, enggak sih, cuman buat sampingan, iseng-iseng aja mengisi kebosanan jadi perawat aja. Kadang tuh capek, nggak bosen ya? Nggak boleh bosen. Menyalurkan bakat. Iya. Oh iya. Gorengan sedikit ke sana gitu ya. Nanti kamu Cuman mungkin buat hiburan, hiburan Oh. untuk hiburan Nah, aja. ngomong liburan nih mungkin hobi apa favorit, kita bicara favorit. Ada Makanan. atau mungkin minuman yang jadi Kesukaan. Kesukaan ya? Favoritnya. Oh, aku tuh kalau kemana-mana itu selalu dan pasti beli soto. Jadi Wah, di Lamongan beli soto, ke Solo beli sotonya. Soto itu kan macam-macam. Mm-mm. Ada soto apa kayak Makassar. Iya. Lebih suka soto yang mana? Nggak bisa bilang suka yang mana, soalnya suka semua ya? suka semua. Oh, maksudnya Karena pokoknya- setiap tempat pasti sotonya Nah, beda. Oh iya. Pas dari tempat dengan itu. saya hobi soto juga. Iya. Macam-macam dari soto Lamongan, ya, Mm-mm. soto Kudus sendiri ada soto Kebu, Iya, betul. soto Kuali, Boyolali, Mm-mm. soto Semarang kuahnya bening. Soto Kalau seger saya- itu namanya. Kamu suka kuliner tapi kok nggak subur ya? Minuman kuah, makanan kuah ya. Makanan yang berkuah. Mungkin Betul.
soal hiburan-hiburan musik atau film gitu? Suka enggak? Suka. Kalau film aku sukanya film Korea. Ya. Wajah Aceh balik Nek tanganku iso nengko ngono tak toke yo. Poniku. Nek iso nengko. Opa-opa Korea. Boni, Sarang keong. Sarang keong. terus Korea berarti Musik juga Korea juga. Musik lebih suka ke pop sih. K-pop ya, berarti berhubungan lah. K-pop sama pop Indonesia. Apa Indonesia? Luar biasa, bisa nyanyi. Itu bakat tapi mending dipendam saja. Bakat terpendam ya harus dipendam saja. Usia 27 dan saat ini berprofesi sebagai perawat udah hampir 7 tahun berarti. Iya, Waktu kurang berarti lebih 7 tahun. ketika jadi perawat mungkin sekitar 20-an ya. Iya, 20 7 tahun. tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Karena berarti benar-benar menikmati dan betah di namanya. Betah. Sebagai di perawat. Perawat. Iya, betah. Itu di satu tempat atau sudah pernah berpengalaman di maksudnya selama 7 tahun di satu tempat ini aja apa? Oh, enggak, 2. Jadi pernah kerja di tempat rumah sakit swasta sama yang sekarang rumah sakit daerah. Nah, Rere ini biar kita tuh enggak ter-PHP atau gimana gitu. Entah kejelasan Iya. kita nggak usah acting terus. Status nih, Iya. single atau Single atau sudah taken? Udah taken kebetulan. kita telah Oh, rapopo asli ya. Rapopo. Lah, ini boleh. selama 27 tahun ini Hmm. kira-kira pengalaman asmara nih kita boleh ya sedikit Boleh. Siapa Kayak tahu. bahasan yang sangat seru gitu Iya. Tunggu. selama 27 tahun ini berapa kali Itu dulu aja pertama kali. ya. Pertama kali mulai ada minat apa? Ketertarikan lah ya. Dulu tuh SMP aku pacaran. SMP kelas 2. Pasti SMP, bukan SD. SMP. Apa ya? TK. Nah itu berarti first love lah istilahnya. First love. Cinta pertama ya, itu SMP. Kelas Betul. berapa? Dengan siapa? Dengan guru? Pak Kelas SMP kelas berapa? kelas 2 Kelas 2. kebetulan ya, kelas 2 sama temen sekelas. Nah, kamu satu kelas. Betul. Bisa. Ketertarikannya lebih ke pinter atau mungkin keren nih ikut apa ekskul apa gitu ya. Kebetulan dulu tuh saya suka banget sama Pasha lah, itu orangnya mirip banget sama Pasha menurut saya. Iki aku nek Kalau nek iso ditekok ku lho rambutku ya iso gawe kok pasang. coba Pasha ungu. jadi mirip pasar penyanyi juga ya. Enggak sih Oh, dari situ ya. kebetulan. Terus malu-malu terus mulai gimana? Telung bener tuh keren. Nyanyi kok pasang. Kalau ngene. Nah, ketemunya, deketnya, prosesnya gimana sih? Dulu tuh jadi ada ekskul apa Paskibra. Jadi deketnya waktu itu. Terus kebetulan jadi kelasku tuh di bawah, kelasnya tuh di atas. Dia sering lirik-lirik ke kelasku gitu. Oh, berarti Satu angkatan tapi beda kelas. Beda kelas, terus habis itu jadi satu kelas. Oh, Itu awalnya. awalnya dari SMP kelas 2 itu sudah mulai lirik-lirikan atau kelas 1 lirik-lirikan terus? Oh, cuma kelas 2 itu sih waktu ada cuma kelas ekskul. 2. Paskibra itu. Sudah begitu dekat memang ada komitmen nggak kira-kira? Jadi pacar. Saya kan ditembak atau gimana tuh? Iya betul. Jadi dulu tuh
ditembak sih, zamannya ditembak ya. Masih SMS-an. Masih itu loh pulsa yang kalau sekali SMS dapat gratis 10 tuh loh. 10 SMS dulu baru gratis. Iya, oh iya 10 SMS langsung gratis 100 sama berapa itu. Dulu masih SMS-an. Yaitu SMS, habis itu kebetulan banget saya nggak suka sejarah, sukanya matematika. Orangnya pinter sejarah dan nggak suka matematika, jadi sering bikinin tugas. Kan enak banget tuh pacar. Mutualisme. Betul. Selain mirip pasal juga jadi pembuat tugas. Iya. Joki. Ketemu lagi gitu kan. Jokiin. Gitu ya. Kalau di Paskibra juga pernah satu, kan biasanya kan dibentuk berapa kelompok itu ya? Satu kelompok atau? Enggak sih. Enggak ya. Saya kebetulan yang tim 17, orangnya yang 45, tapi pas istirahat kan berteduh di bawah pohon rindang bareng gitu. Jadi sejuk-sejuk bareng. Jadinya tumbuh benih-benih cinta. Begitu mungkin ya. Berapa lama itu? Dulu tuh kalau cinta monyet tuh cuma 6 bulan. Oh, itu 6 bulan. 6 bulan. Satu bulan juga nih. Satu semester. Konangan. Angkatan. Banget. Satu bulan. Blunder. Iya, malah ada cawu ya dulu kayaknya. Iya. Ya itu kesingkatan Caturula. Oh iya betul. Yang pertama itu 6 bulan. 6 bulan. Selesainya selingkuh atau aduh, sampai terlalu berat. kebetulan saya diselingkuhin malahan. Kan Serius? Soalnya orangnya mungkin mirip Pasha, jadi banyak yang suka gitu. Jadi ya udahlah. Terus habis itu berarti masih kelas tetap masih kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Terus Berarti setelah itu butuh waktu lama atau ya, bisa ketemu dengan yang selanjutnya? Butuh waktu cepet malahan. Zaman dulu kan cari-cari yang lainnya gampang toh. Terdekat berarti. Golek pacaran dulu SMA. Iya betul. Maksudnya terdekat masih di lingkungan. Iya masih, tapi kebetulan kakak kelas. Kakak kelas. Jadi cinlok lagi tuh. Wah itu cinlok terus. Berarti berapa jeda antara dengan yang mirip Pasha? Terus selanjutnya mirip siapa ini? Ini gak mirip siapa-siapa sih. Berapa ya? 2 bulan. 2 bulan. Move on-nya 2 bulan. Langsung ketemu lagi dengan yang mirip Kiwi berarti ya. Cerita yang kedua nih, ketemunya gimana atau pas lagi di kantin? Kantin apa gimana? Ketemunya itu waktu pramuka. Jadi iya, dulu tuh ada ekskul pramuka, terus kebetulan dia senior, jadi waktu jerit malam ceritanya. Itu tuh suruh merem. Kan suruh merem tuh. Suruh istirahat di tempat terus merem. Dia tuh nyempilin permen di tangan dong. So sweet banget. Iya. Ya ampun, itu udah nggak bisa dilupakan. Jadi suruh merem. Dulu tapi. Terus disempilin gitu. Iya, waktu sama kakak kelas sama yang lain tuh disuruh baris bareng-bareng, terus ada kakak kelas di depan gitu, udah siap-siap mau jerit malam tuh, ada kakak kelas 1 yang nyempilin permen di tanganku. Coba dia satu angkatan, dia permen ini disempilin. Tak soi permen kungkung sama kok. Jadi romantis banget lah itu malam itu. Terus kan matanya tertutup nih. Tahunya itu
tahunya itu kakak kelas terus tadi gimana? Atau tiba-tiba malah Atau ada yang cerita Pertamanya tuh belum tahu. Permennya itu tulisannya tuh apa ya? I love you. Permen kiss zaman dulu. Permen kiss itu tulisannya I love you. Pertamanya belum tahu nih siapa nih gitu. Terus habis itu waktu istirahat setelah saya jerit malam terus bilang tadi permennya dimakan nggak? Jawabannya apa? Gitu. Tapi permennya udah dimakan deh. Udah makan belum? Gimana rasanya itu sudah 1 tahun yang lalu? Permen udah lengket-lengket. Masih enak bro. Soalnya itu udah 1 tahun yang lalu. Permen yang udah lengket gitu ya. Jadi memberikan apa? Surprise ya. Surprise tapi ini salah satu kecil tapi benar-benar Betul banget. Pengungkapan yang unik sekali itu. Gimana? Akhirnya dengan itu leleh lah. Akhirnya leleh dong. Habis itu karena orangnya atlet bola, jadi wah keren banget ngegolin terus habis itu mau jadi pacarnya gitu. Jadi pinter. Yang pertama mirip Pasha. yang kedua romantis ya, dia romantis banget dan pemain penuh stroke dan itu tukang jago gol. Ya, itu gol pakai permen juga bisa loh. Pakai permen gol. Ada artinya kan. Betul. Itu berapa lama? Ada hal yang menurut Rere selain ini kan nembaknya itu udah berkesan banget, romantis. Saya penasaran posisi menjalaninya itu ada hal yang mungkin sangat berkesan banget ya buat diri. Apa itu? Berkesannya, tiap dikerjain kakak kelas selalu dibelain. Jadi punya joker kayak punya heroes lah ya. The future heroes. Soalnya kakak ada. Jadi selalu belain gitu ya. Jadi aman gitu. Kalau mau dikerjain kakak kelas, udah ada pacarnya kakak kelas. Ada bodyguardnya betul banget, betul banget. Nyaman nggak kalau sama itu lebih dari yang pertama ya, lebih asik lah. Lebih asik, lebih ngemong mungkin ya, karena lebih tua. Berapa lama? Itu kebetulan sampai lulus SMP. Lulus SMP. Maksudnya kakak kelasnya ya lulus SMP atau Rere yang sampai kakak kelasnya lulus SMP masuk SMA karena SMA-nya jauh, jadi udah mulai alah biasa kok ngono ki biasanya apa isin pacaran di SMP. Kayak gitu. Kamu pernah pengalaman gelut ya aku gitu. Itu awal jauhnya ya, karena sang fitur heroes tadi. Sang pembela tadi lulus terus akhirnya karena SMA-nya jauh, jarang berkomunikasi dan bertemu ya, mungkin dari situ terus akhirnya renggang ya. Dan di samping itu juga Rere mungkin udah ada inceran lain juga ya. Tuampani ya, orang sing wis ngenteni ya kayak lulus ya udah. Begitu lulus tes langsung. Gue pacar apa? Langsung. Kelas 3 berarti aku ya? Iya, kelas 3. Kelas 3 aku, kebetulan aku gak pacaran. Jadi setelah selesai sama masnya itu udah selesai. Udah selesai. Sampai sekarang manggilnya masnya. Iya tuh. Masnya itu. Masnya itu. Aduh. Setelah itu single ya? Single sampai lulus SMP. Kelas SMA kelas berapa ketemu lagi dengan pacar yang baru Mas ya. Kelas 2 SMP aku pacaran lagi tuh. SMA. 2 SMA aku pacaran lagi. Kaget aku. Balik lagi. Biasanya enggak, kok ki muncul.
kelas SMP. Iya. Kelas 2 SMA aku pacaran lagi itu. Nah, Ketemunya? biasanya Sweet Seventeen ini kan seru-serunya dan sangat menarik dan very berbeda. Dua SMA itu kan satu angkatan. Satu sekolah. Yang pertama sama kakak kelas lagi. Kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 Yang pertama dengan kakak kelas. Iya. Kelas 3 SMA. Iya, kakak kelasnya Satu kelas 3. sekolahan. Satu sekolahan. Kebetulan Ekskul juga. iya, jadi kakak kelasnya tuh di lapangan basket karena ekskul basket. Aku di lapangan waktu ada paskibra. Jadi kok kakak kelasnya keren banget ya, bisa masukin bola terus ke ringnya gitu. Wow, Kok jadi pemain bola juga? basket. Iya. Orang nyimak. Kalian cek. Oh, jadi yang pertama mirip Pas Yangu, yang kedua pemain bola, dan yang ketiga ini pemain basket. Betul. Jadi ketemunya mulai deketnya. Itu juga dari pramuka juga. Karena pramuka tuh sering banget menumbuhkan cinta-cinta, benih-benih cinta gitu. Ada banyak nyamuk. Mau ikutan dia. Dari situ terus ini sama nggak yang kedua ya? Kalau yang kedua kan cara nembaknya nih terhitung romantis dan ini gimana? Kalau yang ini mungkin lebih dewasa, jadi nungguin di kantin gitu sih. Kebetulan suka sama-sama soto sama aku, jadi suka neraktir soto waktu istirahat. Jadi dekatnya dari situ. Iya, waktu makan soto bareng. Selera makanannya sama. Betul. Jadi pas makan terus kamu suka soto ya? Betul. Aku suka kamu. Ya ampun. Minggu ya. Bener loh. Ragu retek. gitu ya. Nah, dengan yang Mr. Soto ini ya, Mr. Soto. pengalaman yang begitu romantis, menarik, apa yang berkesan sampai saat ini? Dulu tuh kan SMA tuh udah boleh naik motor, kelas tuh, nah sering diboncengin pulang, balik bareng, dijemput. Tapi dulu takut tuh dijemput dari rumah, jadi jemputnya pinggir jalan. Yang takut Mr. Sotonya atau? Oh saya. Takut dimarahi papi-papi ya? Mami papi. Bukan karena tetangganya juga ada yang dekat gitu enggak? Oh bukan. Bukan, ya. Nah, selama sama Mr. Soto ini, selain dijemput, ada tempat favorit yang mungkin sampai sekarang nonton bareng apa? Oh, apa ya? Kalau nonton sih mungkin dulu belum begitu zamannya nonton, zamanku ya. Ke lab komputer sukanya jadiannya. Ada masih include di situ ya. Iya. Ekstrakurikuler komputer itu ya. Sama di perpus biasanya. Terpelajar banget. Tertib banget ya, aku dewe ya. Persis kayak aku bisa. Semuanya takut. Ketemu nih daerah. Kalau tok bawa mana? Bisa nih. Asum. Jadi lebih ke sering invent ketemunya di sekolah waktu itu ya. Iya, sama. Nongkrong di kantin, perpus, sama di bareng. betul, sama ekskul pramuka tuh kan kakak kelas sama adik tingkat tuh. Jadi kadang kalau jerit malam jaga pos tuh barengan gitu. Terus kan kalau dia cerita kalau seumpamanya dingin tuh biasanya kan tangannya dingin ya gitu. Terus digandeng gitu, dimasukin ke sakunya. Ya ampun.
strome langsung Gitu. Apa mbak di Batak TV aja sampai udah ngerti cerita itu padahal semakin dirahasiakan ini semakin tegangannya tertambah. Oh iya romantis banget. Aduh. Tapi zaman SMA itu udah Wis ngono tok wis beringas-beringas Ay, tangannya sing digandeng itu terus digosok seminggu. sampai kemeringet ya. Terus ra ditelusi. Putusnya hari penasaran kalau dari tadi Oh, ya, iya. pertama kan mungkin karena pindah sekolah itu ya terus akhirnya jarang intensitas untuk ketemu yang apakah yang ini sama karena lulus Rere yang selingkuh mungkin. Dulu tuh aku tuh deket sama temen seangkatan. Jadi orangnya cemburu mungkin ya. Padahal aku nggak apa-apa sih, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Jadi ya udah karena diputusin sama kakak kelas, ya udah aku beneran sama itu aja. Sekalian tanggung. Iya tanggung banget digosipin langsung sekalian aja. Tapi memang pada dasarnya dari hati Rere sendiri memang secara tidak langsung memang cocok dengan yang digosipin itu. Cocok sih, lebih cocok. Soalnya orangnya, aku kan suka tuh cowok yang pinter, suka ngomong di depan gitu. Kebetulan orangnya kan ketua OSIS aku, angkatanku, jadi jatuh cintanya waktu orangnya pidato di depan. Wah, kok keren banget ya. Kita kan pidato di depan juga nih. kalau pinter suka ngomong di depan, saya dulu juga sering ngomong di depan tapi nggak pinter Oh, jadi dihukum suruh itu kamu. kamu maju di depan terangin cerewet ngomong terus ngerti ya cerewet ini jadi sombong duit Itu jebul bakatnya sombong golek duit cerewet kalau itu bisa gandeng gue ya, lemak bis bisa gandeng. Terus ini teorinya rada tak bantah kalau itu ngomong sendiri berarti. kalau ngomong sendiri dia jadi tersempurna aja. Tersepona pada pandangan pertama. smart Iya betul. Pintar. Memang waktu itu untuk menjadi ketua OSIS kan memang syaratnya harus semangat. Hmm. Saya dulu jadi ketua OSIS dulu. tapi Terus salah satu kebanyakan. rata-rata anak paskibra itu memang susah Iya. bisa dapetin anak paskibra Dulu itu istilahnya namanya apa? harus smart disiplin Star School misalnya. balungannya dulu paling kawan SMA Oh ya, terus setelah itu menyatakan cintanya itu gimana? Menyatakan cintanya waktu kita ini orang itu kebetulan alim banget. Jadi sering banget tuh ke musola, terus sholat habis pulang sekolah, sholat dulu asar. Lah aku jadi ikut-ikut deh di situ. Karena biar mumpung ning ngono ben cedak sisan ya. menawarnya di imami Bener banget tuh gara-gara diimamin pertamanya. Jadi suaranya bagus banget. Ya Allah, terus habis sholat tuh adem kok adem ya, kok nyenengin ya gitu. Akhirnya terus Langsung suka deh. Duduk di depan teras gitu langsung. ditembaknya gimana? Ditembaknya tuh kayaknya dulu SMS deh. Zamannya masih SMS tuh. Aku tuh sayang sama kamu. Iya gitu tuh, tahu tuh. Kayaknya dulu juga gitu. Setelah itu terus ya menjalani hubungannya itu gimana kan? Sampai dia ketua OSIS juga ya, Pak. Juga repot sana sini gimana? itu tuh sampai mau ujian nasional kayaknya tuh karena mau fokus ujian. Kemudian apa ya? Ya udahlah, istirahat dulu, fokus dulu ujiannya gitu. Terus sama Rere terbengkalai. Terbengkalai.
Terbengkalai. Ya putusnya sih baik-baik. Jadi sampai sekarang masih baik. Tapi jarang sekali ya kalau biasanya putus tuh ketemu gitu. Iya, nggak kenal gitu ya. Nggak kenal, ini kenal. Faktor keadaan kakak kelasnya mau ujian itu ya. Putusnya karena cinlok tadi kan, cinlok sama temen aku. Akhirnya enggak cinlok sebenarnya, dianya cemburu. Tapi karena sebelum cemburu ketahuan keceplosan. Aslinya cinlok. Iya, akhirnya jadian beneran deh. Akhirnya dinyanyi harus kadung terus disambung lah. Toh nah ya putus. Tanggung banget tuh. Salah yang nge. Padahal terus kadung. Lama gak Tanggung. sama yang ini? Sama yang ini ya lebih lama daripada yang sebelumnya. Ya hal yang sangat berkesan. Apa ya? Yang masih terbayang-bayang sampai sekarang. Apa ya? Mesem dewe. Joko mesem terus lagi. Dulu tuh kalau pulang sekolah seringnya tuh diboncengin dia tuh zaman dulu udah pakai Mega Pro yang hijau. Nah, aku diboncengin tuh suruh pegangan. Kan aku biasanya malu tuh pegangan belakang tuh kayak orang tua gitu tuh, mbak-mbak gitu. Iya. Nah, ini aku tuh suruh pegangan, so aku pegangan deh. Malah di Blair ya. Kayak silikon value ya. Joknya iya, joknya tuh yang lurut gitu ya. Lurut tuh maju gitu. Ternyata sama ya, itu dari masa ke masa berarti. Itu sering lama. Turun temurun berarti. Walah, ternyata turun temurun. Tapi rata-rata cewek juga tanyain mesti paham maksudnya. Paham. Nah, setelah yang ini kasus pisahnya seperti apa ini? Ya, katanya sih dianya sih dari dia mau fokus dulu, istirahat Awalnya dulu, itu. iya. Terus aku kenapa ini ya juga sih mungkin. Terus akhirnya ya udah. Kamu percaya begitu aja? Kebetulan sih. Juga betul. Kebetulan sih juga. Percaya aja. Sudah ada ban serep gitu. Jangan-jangan udah ada ban serep ya dulu gitu ya. Akhirnya udah gitu. Udah sih gitu. Soalnya orangnya juga pengen sekolah di sekolah impiannya dulu tuh pengen ke Bandung, pengen ke apa namanya Politeknik Bandung, Politeknik Bandung, terus Telkom, maaf. Dulu kan masih salah satu universitas impian lah. Apalagi dia ngejarnya beasiswa, jadi aku takut mengganggu juga, jadi merasa oh ya udah deh, gak apa-apa gitu. Keren cita-citanya. Dari tadi. Tapi bisa masuk situ terus ya? Ya. Jadi masuk situ. Bisa, akhirnya alhamdulillah masuk beasiswa. Terus sampai kuliah sebenarnya masih kabar-kabaran, masih pengen balikan tuh. Berarti selama itu juga posisinya single juga ya? Single sampai kuliah. Sebenarnya aku tipe orang setia kok. Lu mah. Itu yang saya cari. Oh iya. Berarti memang maksudnya konsekuen ya. Istirahat dulu, fokus mau pengen bisa masuk di universitas impian tadi ya. Support sih aku. Dan ternyata berhasil kan. Si Doi juga posisinya di sana single juga ya waktu itu ya. Single. Masih intens kontak. Masih sering komunikasi dulunya gitu. Sampai kuliah pun masih kok, masih sering. Mana-mana ya. Mana? Jalur nomor itu. Setelah itu ya, setelah ini nih. Setelah itu kan kuliah, jadi aku diperawat. Terus, nah itu pas lulusan kebetulan mau daftar bidan. Daftar bidan
kok ada yang ngechat aku di Facebook. Nah, udah ada Facebook tuh. Halo Dek, kamu temennya ini ya, gitu. Itu gitu. Namanya apa ya? Awalan pembuka intronya. Terus habis itu udah chat, kenapa daftar bidan di sini aja perawat. Nah, akhirnya sering-sering tanya ke perawat gini. Akhirnya dikasih tahu, terus aku jadi daftar di situ tempatnya masnya itu. Terus sebelum di situ juga jadi pacarnya. Gitu. Jadi sebelumnya memang sudah si masnya sudah kuliah di situ atau memang posisinya sama-sama mau daftar? Sama-sama mau daftar. Masnya udah di situ. Kakak kelas ya. Kakak tingkatnya. Gitu. Berarti kenal di medsos. Pinter ya, lapeng ya. Kamu lawan sini aja. Begitu masuk situ, ya. Bener banget. Kamu nggak merasa kalau di lapeng. Sama itu berarti begitu masuk terus ketemu tatap muka dengan si masnya itu, atau pada waktu masih komunikasi di medsos terus ketemuan gitu? Di medsos ketemuan. Oh, sempat ketemuan dulu. Terus suka diantar jemput, dibantuin daftar. Pastikan lah ya. Sang bidadari ini sesuai enggak ya? Jadi masnya itu memupuk pohon dari kecil. Telaten. Satu lagi, iya berlian itu satu lagi kecipuk. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang itu ya, enggak ya? Yang berapa tahun? Itu sampai kuliah berarti berapa ya? 2,5 tahun pacarannya. Nah ini kayaknya paling lama ya? Lama kayaknya. Paling lama. Pengalaman pacaran paling lama. Banyak cerita-cerita yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu bisa mungkin berkenan untuk dibagi. Kan satu kampus juga ini kan. Satu kampus. Satu kampus tuh banyak senengnya, karena nanti kalau ada tugas kan, Mas aku ada tugas ini nih, oh iya aku udah pernah tuh, gitu. Tukang rayu mulai. Aku udah pakai drama Korea, tapi sebenarnya mungkin lebih ke faktor karena masnya itu tipikal ngomong nyayang, jadi kepancing jadi kayak aleman ini. Oh iya betul iya betul banget. Cerita pas SMP SMA kayaknya enggak segitunya. Asik baru ya sama yang. Iya, yang ini tuh kayaknya tuh merasa sefrekuensi itu. Satu kampus juga, jadi satu lingkungan ya. Kan kalau aku tuh dulu di asrama, jadi depan asrama putra, belakang asrama putri. Jadi tuh kalau makan bareng, terus apa-apa bareng gitu, berangkat ke kelasnya bareng gitu. Ini setelah walaupun aktivitasnya bareng, makan bareng, kuliah bareng, jalan bareng, 2,5 tahun kayaknya. 2,5 tahun. Yang posisinya ya ini tidak mendua, habis ini berarti ya. Masnya tuh lulus, jadi ceritanya masnya itu tuh kita tuh sebenarnya udah serius. Jadi aku sering banget ke rumahnya, ada bapak ibunya gitu. Terus udah beneran lah, kayak beneran gitu. Masnya tuh kebetulan lulus, terus cita-citanya tuh pengen jadi perawat di Jepang. Nah, karena aku masih kelas 3 tuh, kelas 3 ya, tingkat 3, terus aku tanya tuh, kira-kira nanti kalau pulang dari Jepang nyariin aku apa enggak gitu. Terus jawabannya perjalanan kita masih panjang gitu. Ya udah, itu belum putus, akhirnya aku cari pacar lagi deh. Tapi belum putus, gantung. Tapi dari jawabannya memang sudah
membacanya kan abu-abu. Benar. Jadi aku males toh. Masa iya aku menunggunya? Iya. Berarti Masnya berangkat ke Jepang atau gimana? Nah, belum. Pertamanya ke Jakarta dulu. Dulu aku naksir sama mas-mas kacang hijau itu. Dianya nggak naksir sama aku. Malah aku dikenalin sama temennya. Kan males banget tuh. Dilempar aku. Tumpah lambung gitu. Itu posisi aku belum putus sama yang ini ya, kak kelas ini. Karena masih gantung kan, terus sering jarang BBM gitu. Akhirnya aku naksir sama masnya ini, malah masnya ngelak aku sama temennya. Pertamanya aku dikenalin, itu tuh aku takut banget karena DP di BBM-nya tuh serem banget, hitam banget. Terus habis itu diceloneng gitu mukanya kan, cuma kelihatan giginya tuh. Terus aku bilang dong, samaran gitu. Akhirnya aku bilang toh sama masnya yang aku naksir ini, Mas kamu kok jahat banget toh Mas, aku kok malah dikenalin sama ini, kan aku naksirnya sama kamu gitu. Terus aku tuh anaknya nakal gitu mah. Kamu sama yang baik aja gitu. Aku malah digituin. Oh berarti masih aneh banget ya. Berarti aku tuh nakal deh. Nakal tapi kok yang ngalim. Terus ngakulnya aku nakal. Udah deh kamu sama ini aja. Akhirnya aku deket sama itu. Posisinya belum putus. Aku tuh keceplosan. Aku deket sama mas ini kan udah dewasa sih, 4 tahun lebih dari aku. Selisih 4 tahun. Nah kalau orang lebih tua itu kalau nembak, kan nggak ada nembak-nembakan tuh. Cuman komitmen aku suka sama kamu suka sama aku, ya udah jalan gitu. Aku tuh nggak mudeng karena masnya nggak nembak aku, ya udah aku santai aja. Ternyata masnya menganggap aku ngeiyain dia. Tapi aku seneng aja sih ada masnya itu. Akhirnya mas itu nyuruh aku pasang fotonya. Aku pasang tuh fotonya masnya yang kacang hijau itu. Dilihat dong sama pacarku yang masih menggantungkanku. Udah deh, terus akhirnya ya udah putus aja gitu. Padahal masnya yang gantungin aku itu kan kerja tuh di Jakarta. Padahal baik banget, suka transferin uang aku. Ini dia buat jajan gitu. Jahat banget aku ya. Enggak sih, tapi siapa suruh abu-abu ya kan? Selama di Jakarta itu mungkin sebenarnya perhatian juga ya, tapi sangat berkurang ya. Jadi Rere tetap lebih fokus ke yang ini. Iya, bener, lebih fokus sama yang ini karena deket ya. Yang akhirnya mau nggak mau itu pasang mungkin sebenarnya mas yang itu masih jadi ungkapan kecewaan itu akhirnya yang pasti cewek itu kalau dikasih kata-kata jalan kita masih panjang itu dia cewek pasti merasa dijaga kayak gitu. Oh bener banget sih. Kita santai nih. Iya dong. Santai nih jebol aku di prank balik-balik sebuah artis Jepang loh. Iya loh. Tontonanmu tuh film Jepang loh. Jejok nih. Iya toh. Masa aku nungguin yang abu-abu ya mungkin toh. Berarti keren ya. Jalan kita masih panjang. Cewek itu butuh kepastian. Soalnya batas waktu cewek ini ada batasannya sing kadang tetangga atau keluarga menganggap enggak. Oh iya, nah, betul banget. Kan meh karir sampai umur berapa enggak masalah. Begitu mapan karir nilai gitu. Nah, cewek kan kekhawatiran aku umur sampai ini sih. Jadi akhirnya dengan pasang foto itu langsung di Jakarta itu siapa? Itu siapa? Itu temenku, nggak mungkin. Belum kelihatan tuh, padahal nyamar lu. Itu fotonya bukan pas nyamar, bukan ya? Pas di profilnya. Enggak, kebetulan kelihatan mukanya.
Jadi ya udah. Lupa ngedelete dulu biar nggak kelihatan statusnya. Biasanya kan didelete dulu tuh. Nah itu keceplosan. Oh ya ampun. Nah ini trikmu. Gimana bocor itu ya. Terus habis itu yang Jakarta selesai berarti ya. Udah deh aku sama Mas Kacang Hijau. Itu berapa lama atau memang punya pengalaman yang tidak menyenangkan atau awalnya kan sempat diundang gitu ya. Tapi kan lebih ke faktor karena baik juga sih. Jadi aku ini nakal tuh baik sing apik-apik. Justru itu poinnya. Justru itu salut lah sama orang itu. Iya itu Mas yang tak taksir itu malah nggak mau sama aku gara-gara itu. Malah aku dilemparin sama orang. Tapi itu juga baik, memang baik ya. Iya memang orangnya baik sih. Kebetulan ternyata itu Mas Kacang Hijau tuh juga gantung sama pacarnya. Oh ceritanya waduh gitu. Nah, jadi Masnya itu juga mungkin antara dua pilihan aku sama mantannya ya. Terus tapi milihnya aku gitu sih. Penaskah ya. Oh iya tuh. Jadi ceritanya gini. Aku itu waktu deket sama Masnya kan nggak ditembak tuh. Nah yang satu komplek sama Masnya itu tuh juga naksir sama aku. Orang Kudus sering banget bawain jenang Kudus kalau pulang. Nah terus akhirnya suka juga sama aku. Akhirnya si Mas yang Kudus. Bukan yang Kudus, yang Kacang Hijau satunya itu tuh akhirnya nyuruh aku milih aku apa dia gitu. Mungkin udah ngerti ya, udah ngerasa ya. Nah aku Kacang Hijau apa tidak Kudus? Seneng buju. Aduh. Iya, jadi aku milihnya Mas ya itu. Nah nggak ada pilihan yang lain, cuma 2. Nah ada 3, mungkin aku milih yang ketiga. Kocinan. Koci gue dulu. Jadi akhirnya Riri pilih yang Kacang Hijau. Yang Kacang Hijau pertama. Gitu. Pengalaman pilihan yang sulit. Tapi itu kan yang Kacang Hijau kejadian di mes ya, asrama ya. Intensitas ketemunya bisa ya? Aku bisa sih. Maksudnya berapa minggu sekali atau apa baru bisa ketemu? Iya paling Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Ketemu. Kalau nggak ke rumah, mungkin kalau ini udah kerja kali ya, jadi orang tua ACC gitu ya. Iya. Jadi oh iya sini ke rumah gitu ya. Benar. Pak Ibu bisa tulen apa? Bener banget. Gitu. Tapi istilahnya beda lah dengan yang sebelumnya karena kemarin kedua saya kerja yang si Mr. Kacang itu kerja juga profesi perawat juga ya. Mungkin karena sama-sama kerja jadi ya itu tidak menjadi penghalang. Iya. Karena kerja sudah bisa menentukan langkah hidup selanjutnya seperti apa. Udah ada gambaran ya. Orang tua wis kalau diatur gini. Iya, betul. Iya. Luar biasa perawat ketemu Kacang Hijau. Nah, ini kesimpulan. Jadi kira-kira apa pesan dulu aja ya? Ya, pesan juga ada. Mungkin sama mantan-mantannya itu ya. Rere mungkin ada pesan ke mantannya yang dulu itu sampaikan atau mau disampaikan. Mungkin katakanlah kayak yang tadi yang mau ke Jepang itu ya ibaratnya ya maaf ini dalam kondisi seperti ini mungkin kamu tidak tahu cerita sebenarnya seperti ini. Iya, kalau
dari aku kan pasti nilainya wah kok ngono, kok perjalanan kita masih panjang gitu. Padahal tuh cewek tuh paling seneng ya nek di kata-kata indah ya, walaupun itu cuman omdo ya. Jadi mungkin pesannya dan sampaikan. Oh iya, buat mantan pacarku yang baik-baik dulu itu, baik semua. Aku minta maaf karena mungkin pernah mengecewakan atau kalau udah pernah dikecewain juga sudah dimaafin. buat yang udah married, mantanku mudah-mudahan samawa aja until jannah. Untuk yang belum mudah-mudahan cepet dapet jodoh gitu sih. Bahagia selalu. Tips ya. Mungkin bisa dibagikan. Menurut diri sendiri, tips ya untuk cowok pendekatan ke cewek yang baik itu seperti apa? Versi Riri. Versi aku kalau jadi cowok ya, sebenarnya cewek itu tuh gampang banget didapetin kalau udah kena hatinya, wis ya. Berarti yang penting garis besar. Yang penting dipastikan dulu kalau itu benar-benar cewek. Oh iya, itu yang penting banget dipastikan dulu itu cewek. Keprank. Yang penting berkesan ya dan bisa menurut hatinya. Langsung itu pasti langsung ya udah aku mau gitu. Tips yang oke gitu. Terus terima kasih ya buat Riri yang sudah berbagi cerita pengalaman. Mungkin teman-teman di luar kan begitu pengalaman tidak harus ngalamin sendiri dari cerita Rere. Oh ternyata gitu ya, benar juga ya. Kalau ada kata-kata yang abu-abu seperti itu memang harus segera ngambil keputusan. Iya, nanti lari. Tindakan. Makanya ono sing internet wow. Oke, terima kasih Rere sudah berbagi pengalaman khususnya tentang asmara ya, pokoknya seru lah. Mungkin kalau ada cerita seru yang belum lupa aku ingat sebenarnya ada juga cerita yang lain yang belum disampaikan. Bisa boleh. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Cerita lagi lebih seru ya. Pokoknya terima kasih banget buat Riri. Terima kasih waktunya juga. Allah sangat Oke, terima kasih. Kita tidak pernah tahu seberapa besar kelebihan dan kemampuan seseorang tanpa mengenal lebih dalam. Dan jangan pernah menilai seseorang dari hanya apa yang kita lihat. Karena untuk menjadi juara tidak harus menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang tidak harus Sampai ketemu lagi dengan narasumber selanjutnya. See you.